untuk saat ini persiapan untuk MTQ yang ke-31 sampai sejauh mana, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, terima kasih atas kesempatan diskusinya. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan MTQH ya, Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang akan dilaksanakan di Pangkalan Bun ini ke-31 ya, tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kobar sebelumnya pernah menjadi tuan rumah STQ tahun 2009 ya. Sudah hampir 14 tahun ya sejak kita sebagai tuan rumah. Kali ini 2023, tepatnya di tanggal 16 sampai 25 nanti untuk rangkaian acara MTQH ini, itu Kota Pangkalan Bun ditunjuk oleh Pak Gubernur Kalimantan Tengah untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQH ke-31 tahun 2023. Kemudian dalam kegiatan itu banyak rangkaian acara yang dilaksanakan ya. Yang pasti di Kobar siap menjadi tuan rumah dan saat ini sedang persiapan, dan insya Allah hari ini siang ini juga akan ada rapat melalui Zoom dengan panitia tingkat provinsi. Insya Allah tanggal 16 itu para kapilah dari kabupaten kota se-Kalimantan Tengah sudah memasuki Kabupaten Kobar. Ini diperkirakan ribuan 1000 lebih ya katakan yang masuk ke Kobar. Kemudian mereka sudah ada penginapan masing-masing. Kita punya LO juga yang akan mendampingi dan memberikan informasi, mendukung pelaksanaan kegiatan kebutuhan para kapilah dari kabupaten kota. Kemudian pada tanggal 17 itu akan ada pengecekan lokasi-lokasi bersama panitia dari provinsi, dan kemungkinan juga masih ada para kapilah yang datang gitu ya. Jadi selama 2 hari itu kita melakukan penyambutan gitu, sampai ke pemondokan ataupun di hotel penginapan para kapilah. Kemudian di tanggal 18 untuk pelaksanaan kegiatan itu ada kegiatan orientasi Dewan Hakim. Kemudian ada kegiatan malam ta'aruf. Nah, itu akan dilaksanakan kalau orientasi Dewan Hakim di Hotel Mercure, kalau malam ta'arufnya di Hotel Bridge. Nah, kalau kita melihat dari peserta yang hadir di 14 kabupaten kota ya, Bang, artinya dalam satu kabupaten mencapai berapa orang, Bang? Untuk para kapilah dan ofisial, kami kemarin mengkalkulasi itu rata-rata saja, misalnya 100 gitu ya. Nah, itu mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, tapi di rata-rata 100 itu berarti kan sekitar 1400 dengan yang Kobar sendiri. Kemudian kalau yang dari provinsi, Forkompinda beserta Dewan Hakim, tim kerja, panitera, kemudian Dewan Pengawas yaitu data yang masuk ke kami sesuai informasi dari provinsi itu sekitar 177 orang. Nah, nanti kan semua kabupaten kota juga diundang, Forkompinda dan dinas atau badan terkait lah di masing-masing kabupaten kota. Nah, ditambah lagi ya tentunya nanti yang mendukung gitu ya. Biasanya kalau anaknya bertanding nih, keluarganya juga pada datang gitu ya. Jadi harapannya nanti yang bisa hadir ke Kobar itu ya tidak 100 seperti itu gitu, tapi bisa 2 atau 3 kali lipat lah gitu, seperti yang sering dilakukan gitu. Nah, Bang, kalau kita melihat sebelum acara dimulai, kegiatan-kegiatan sebelumnya apa sebelum MTQ ini, Bang? Kalau setiap kabupaten kota kan sudah mempersiapkan lomba tingkat kabupaten kota. Kemudian para pemenang di semua cabang ya yang dilombakan itu nanti akan akan mengikuti lomba di tingkat provinsi kan begitu. Nanti selanjutnya hasil dari provinsi ini akan diikutkan dalam event di tingkat nasional. Nah, saya sampaikan juga bahwa untuk kami panitia memang sudah 2 bulan ini ya, lebih ya, kita mempersiapkan ya pelaksanaan ya. Dan kegiatan ini memang
ada kepanitiaannya, kemudian ada untuk kelembagaan kita kan ada lembaga LPTQ baik kabupaten maupun provinsi yang terus berkoordinasi. Nah untuk event pelaksanaan kegiatan itu tadi sudah ada orientasi Dewan Hakim, kemudian nanti akan ada pelantikan Dewan Hakim, kemudian akan ada technical meeting ya, kemudian juga akan ada acara bajar di venue utama. Jadi ada 11 venue, 1 venue utama dan 10 venue pendukung. 3 diantaranya kita menggunakan masjid yang ada di seputaran kota Pangkalan Bun gitu. Ya selain itu kita menggunakan aula-aula pemerintah termasuk GOR Pangkalan Bunfak gitu ya, aula Pangkalan Bunfak. Nah itu kita gunakan, termasuk Untama juga. Untama kita gunakan untuk lomba karya tulis ilmiah, salah satu cabang yang dilombakan itu karena ada lab komputer di sana. Dan langsung nanti juga akan ada pemaparan karya tulis. Jadi insya Allah ini menarik sekali lomba-lomba yang dicabangkan. Ada juga di GOR ya, GOR itu ada kaligrafi. Nah nanti kaligrafi itu didesain di sana oleh para peserta ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah kemudian untuk pembukaan ini yang penting nih, pembukaan itu tanggal 19 malam tanggal 20. Nah itu akan dilaksanakan di venue utama yaitu di Sampuraga, lapangan Sampuraga. Kemudian dalam rangkaian acara selama 4 hari nanti lomba-lomba dari 20 sampai 23 itu di semua venue ya, ada 11 tadi akan dilaksanakan. Kemudian kalau di venue utama itu sampai malam acaranya, untuk ada tilawah dewasa itu malam. Jadi kalau yang lain itu sampai sore saja, pagi, siang, kemudian lanjut lagi siang sampai sore. Nah kemudian akan dilaksanakan juga untuk kegiatan tambahan itu ada seminar dan gerakan cinta Quran. Ini juga luar biasa ini, artinya kita ingin ada launching gerakan cinta Quran gitu ya di Kabupaten Kobar dan Kalimantan Tengah. Ini juga sedang kita persiapkan sebaik mungkin. Seperti apa nanti gerakannya ya tentunya ini menjadi komitmen deklarasi bersama. Nah kemudian itu di tanggal 22 di rencananya di Hotel Bridge ya, Bridge Hotel. Kemudian akan ada wisata religi, kita akan ajak semua kafilah ya yang peserta dari kabupaten kota ini untuk melihat situs kerajaan kita ya, dan peninggalan masuknya Islam di Kalimantan Tengah ini, yaitu di Kota Waringin Lama. Nanti kita akan sama-sama wisata religi ke sana. Kalau tidak salah itu di tanggal 24 tanggal 24 ya. Kemudian malamnya itu akan ada penutupan MTQ sehingga dan akan diumumkan semua para pemenang dari lomba-lomba ya, akan disampaikan pada event penutupan ini. Perlu disampaikan juga bahwa untuk memeriahkan kegiatan ini kita juga ada hiburan-hiburan ya, yang insya Allah berdasarkan informasi dari panitia itu sudah 99% lah. Itu untuk malam pembukaan itu nanti ada Sabian Gambus ya, dari band dari kota ya. Kemudian nanti akan ada band Gigi untuk di penutupan. Mudah-mudahan ini juga bisa memberi warna tersendiri bagi pengembangan syiar kita gitu ya. Nah, insya Allah juga akan ada Dayeng Sawal dan Padinyong katanya tadi ada informasi untuk mengisi di venue seminar Quran nanti dan di venue utama untuk sesi-sesi perlombaan. Itu gambaran-gambaran yang mungkin bisa kami sampaikan. Nah, terkait dengan semua fasilitas yang dipersiapkan, khususnya di wilayah Kobar bagaimana, Pak? Ya, yang pasti para kafilah sudah ada LO masing-masing yang akan memfasilitasi informasi terutama ya. Dan mereka untuk pembiayaan para kafilah ini ditanggung masing-masing kabupaten kotanya. Nah, jadi untuk itu mereka hanya minta carikan katakan catering, hotel. Nah, itu mereka sendiri yang akan menghubungi pihak hotel dan informasinya sudah ada deal ya semua kabupaten kota ini dengan pihak
tempat mereka menginap gitu ya. Ya tentunya di hotel-hotel yang ada di Kobar. Nah kalau yang untuk Dewan Hakim dan panitera tim kerja dari provinsi ya, itu memang difasilitasi oleh panitia di Hotel Mercure semuanya. Mungkin harapannya Bang. Oh ya satu lagi mungkin ada kegiatan juga yang nanti tidak hanya diikuti Kapila gitu ya. Kalau yang Pawai Ta'aruf. Oh iya. Nah, Pawai Ta'aruf ini selain kategori Kapila 14 kabupaten kota juga ada kategori umum. Nah, itu nanti dari Ponpes, dari sekolah itu bisa terlibat untuk pelaksanaan Pawai Ta'aruf itu di tanggal 19 pagi. Nah, itu kendaraan hias saja dan nanti akan ada pemenang kategori kafilah dan kategori umum. Kemudian di arena venue utama juga akan ada lomba bukan bajar ya, pameran. Pameran sekaligus bajar ya. Nah, itu ada yang untuk kapilah dan alhamdulillah dari Kementerian Agama juga hadir dari pusat. Mereka sudah calling akan mengisi stand juga. Nah, selain dari provinsi dan 14 kabupaten kota. Nah kalau pameran itu sendiri di mana lokasinya Bang? Di venue utama. Oh di venue. Nah, di venue utama. Jadi eh, nanti harapannya kita bisa menampilkan produk-produk yang kita miliki ya, semua kabupaten kota, termasuk yang berbau keislaman lah. Nuansa Islamnya. Nuansa Islami. Kemudian ada Bajar juga. Nah, Bajar ini nanti sudah dihandle oleh Perindak, itu di arena utama juga. Itu yang mengambil tema Islamic Fair gitu. Jadi nanti mungkin produk-produk yang Islami, kemudian ya nuansa Islami lah nanti itu di sebelah kiri ya kalau kita masuk dari sini. Nah, itu ada khusus untuk Bajar Expo. Oh. Seperti itu, dan masyarakat dan harapannya yang pasti ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, berjalan lancar dan sukses. Kemudian Kobar sendiri bisa sukses pelaksanaan, kemudian ya alhamdulillah kalau kita bisa meraih sukses juara gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting bagaimana penata usahaan pelaksanaan kegiatan ini bisa secara administrasi dan pengelolaan keuangan juga bisa baik dan lancar gitu ya. Oke. Jadi semuanya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Yang kedua ya tentunya masyarakat mendukung, semua pihak mendukung gitu ya, sehingga pelaksanaan kegiatan ini ya memang ini bisa menjadi syiar keagamaan kita ya, karena ini event 14 tahun ya yang sudah ditunggu-tunggu, dan harapannya semua masyarakat ini antusias mengikuti hadir di dalam kegiatan-kegiatan di MTQH 31 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.